mendengar sindrom capit lobster atau sindrom capit kepiting atau disebut juga sebagai ectrodactyly. Bahwasanya penderita ectrodactyly ini memiliki jumlah jari yang abnormal, di mana nanti pada jari tengahnya itu terdapat celah atau pemisah yang sangat jelas, ya, membentuk seperti menggunting sesuatu. Makanya disebut sebagai sindrom capit lobster. Selain itu juga ada penderita fish odor syndrome atau disebut sebagai trimethylaminuria. Nah, pada penderita ini bahwasanya aroma tubuhnya, ya, bau badannya itu seperti bau ikan busuk atau bahkan seperti aroma sampah. Dan ada juga namanya sindrom manusia pohon atau yang cukup dikenal dengan epidermisplasia versicolor. Nah, ketiga, ya, jenis sindrom yang Bapak sebut tadi itu adalah dikarenakan adanya mutasi gen. Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Nah, terjadi nanti seperti adanya transisi, kemudian ada transversi. Yang pertama itu transisi. Transisi terjadi jika basa purin, misalnya adenin, digantikan dengan basa purin lain yaitu guanin, atau basa pirimidin, misalnya timin, digantikan dengan basa pirimidin lainnya yaitu sitosin. Jadi kata kuncinya purin dengan purin atau pirimidin dengan pirimidin. Contohnya berikut ini ada urutan asam amino yaitu ATC TGA. Karena ada mutasi transisi, dia menjadi ATT TGA. Nah, yang mengalami mutasi di sini yaitu dari C, ya, sitosin menjadi timin. Dalam soal ini artinya perubahan pirimidin ke pirimidin. Yang kedua, transversi. Transversi terjadi apabila basa purin yaitu adenin dan guanin digantikan dengan posisi basa pirimidin yaitu sitosin atau timin, atau sebaliknya, atau kata singkatnya purin dengan pirimidin dan sebaliknya. Contohnya kita ambil urutan asam amino ACG TAG. Oleh karena peristiwa transversi dia berubah menjadi ACG TAC. Nah, yang berubah di sini adalah guanin yaitu merupakan contoh purin menjadi sitosin yaitu menjadi pirimidin. Konsep mengingatnya bahwasanya apabila berbeda nanti basa nitrogen disebut transversi, kalau dia sama nanti namanya transisi. Selanjutnya, jenis mutasi substitusi basa akibat perubahan fungsionalnya nanti dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada yang disebut sebagai mutasi nonsens atau mutasi tidak bermakna.
Kedua, ada yang disebut sebagai mutasi diam atau mutasi silence. Dan yang ketiga, ada yang disebut sebagai mutasi missense atau mutasi salah arti. Dan yang keempat, ada mutasi perubahan rangka baca. Yang pertama, mutasi nonsense atau mutasi tidak bermakna. Nantinya setiap urutan kodon ada nanti namanya stop kodon. Ingat bahwasanya kodon stop ada UAG, UGA dan UAA. Contohnya urutan asam amino ATG menjadi AUG. Nah, AUG merupakan kodon stop. Apabila pun terjadi mutasi, mutasi itu tidak bermakna. Kedua, mutasi silence atau mutasi diam. Nah, bahwasanya nanti urutan kodon nanti berubah, tetapi asam aminonya tidak berubah. Contoh, UUU merupakan asam amino fenilalanin berubah menjadi UUC. Nah, UUC juga tetap asam amino fenilalanin. Ketiga, mutasi missense atau mutasi salah arti. Apabila nanti kodon berubah, maka asam aminonya pun berubah. Contohnya, asam amino UGG, yakni triosin, nanti mengalami mutasi menjadi UCG. Dia nanti berubah menjadi asam amino serin. Keempat, mutasi perubahan rangka baca atau fragment shift mutation, yakni mutasi yang terjadi akibat adanya delesi atau insersi satu atau lebih pasang basa sehingga kodon tidak lengkap. Contohnya berikut ini pita DNA yaitu TAC, AAG, GTA, ACC. Nah, apabila nanti pita DNA ini menjadi kodon, tentu menjadi AUG, UUG, CAG, UGG. Nah, akan tetapi karena akibat perubahan rangka baca, dia dari TAC, AAC, GGT. Nah, di sini ada G yang muncul, berarti ada masuk ya. Lalu CAC, CAT, dan T. Nah, kalau dia nanti menjadi kodon berupa AUG, UUG, C, C. Nah, karena ada tadi huruf G berarti dia jadi C. Sehingga terjadi pergeseran ya, lanjutnya GUG, GUAA sehingga kodon tidak lengkap. Lalu yang kedua, bagian mutasi akibat penyisipan dan pengurangan basa nitrogen. Nanti ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada nanti yang disebut sebagai adisi, ada kata add berarti menambah ya, adisi atau insersi. Bahwasanya nanti basa nitrogennya bertambah. Lalu ada yang disebut sebagai delesi, ada kata delete berarti ada yang berkurang untuk basa nitrogennya. Yang pertama adisi atau insersi, yakni adanya penyisipan atau penambahan satu atau lebih pasang basa nitrogen yang terdapat dalam molekul DNA. Contoh berikut urutan asam amino yaitu AUG, UGG, AGS. Nah, karena adanya sitosin yang masuk, dia menjadi AUG, SUU, GAGS. Kedua, delesi merupakan proses berkurangnya satu atau lebih pasangan basa nitrogen. Contohnya misalkan ini asam amino AUG, GSS, dan USG. Oleh karena terjadinya peristiwa delesi ya, tepatnya di huruf G ya, dia menjadi AUG, SSU, SG. Selanjutnya materi peranan mutasi bagi kehidupan manusia. Untuk peranan mutasi bagi kehidupan manusia ada nanti yang menguntungkan atau yang bermanfaat dan ada yang bersifat merugikan. Ya, yang menguntungkan salah satunya adalah terciptanya atau terbentuknya buah-buahan tanpa biji. Sebut saja semangka tanpa biji. Lalu yang kedua ya, yang sangat dikenal saat ini yaitu menambah nilai estetika dan nilai ekonomis untuk jenis tanaman hias. Ya, tanaman hias seperti aglonema saat ini sangat gempar atau diincar. Nah, tanaman ini memiliki warna yang sangat beragam, itu adanya mutasi. Lalu yang ketiga, kebal terhadap infeksi AIDS. HIV yang menginfeksi tubuh dengan memasuk ke sel melalui reseptor protein yang disebut CD4 dan koreseptor yang disebut CCR5. Mutasi pada CCR5 membuat HIV tidak dapat memasuki sel dan menginfeksi tubuh. Akan tetapi, penelitian ini masih dilanjutkan untuk tahapan berikutnya. Keempat, kebal terhadap penyakit ketinggian. Penyakit ketinggian terjadi ketika Anda tidak mendapatkan cukup oksigen dari udara di dataran tinggi. Kondisi ini bisa menyebabkan berbagai gejala yang tidak menyenangkan seperti sakit kepala, hilangnya nafsu makan, dan kesulitan tidur.
Kelima, tulang yang tidak dapat patah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya apabila tulang mengalami benturan keras, dia akan patah. Akan tetapi karena low destination lipoprotein receptor related protein 5 yang disingkat sebagai LRP5 merupakan suatu agen yang berperan dalam mengontrol kepadatan tulang. Nah, jadi karena LRP5 ini sangat banyak sehingga tulang menjadi kuat, sehingga seperti manusia superhero, bukan? Selain bermanfaat, tentu ada yang merugikan. Nah, tadi itu ada manfaatnya semangka atau buah-buahan lain tanpa biji. Nah, tapi justru ada juga kerugiannya. Karena tidak tanpa biji, ya kan? Berarti nanti bibit unggul atau untuk mendapatkan benih yang sifatnya unggul dari suatu tanaman itu pasti akan lebih terancam. Karena menanam tidak lagi menggunakan biji. Jadi ini juga termasuk kekurangan yang pertama. Oke? Berikutnya, akibat mutasi kromosom, yakni pada pengurangan jumlah kromosom akan menyebabkan sindrom tertentu. Adapun jenis sindrom yang dimaksud berupa nelosomi yang memiliki kromosom 44A tambah OO nanti yang bersifat letal, monosomi misalnya sindrom Turner, yang trisomi seperti sindrom Klinefelter, sindrom Jacob, sindrom wanita super, sindrom Down, sindrom Edward, dan sindrom Patau. Sedangkan akibat mutasi gen dapat menyebabkan sindrom lain seperti sindrom split hand atau split foot atau ectrodactyly. Bahwasanya bisa terjadi pada tangan maupun pada kaki. Kedua, sindrom Morvan. Kelahiran sindrom Morvan yakni kelainan jaringan ikat yang menyebabkan tulang tumbuh terlalu panjang dan membuat sendi jadi longgar. Bahwasanya penderita ini cenderung memiliki tangan maupun kaki yang panjang namun tipis. Ketiga, ada disebut sindrom Proteus atau sindrom gajah, bahwasanya terjadi abnormal pada pertumbuhan tulang. Berikutnya, sindrom manusia pohon atau epidermodysplasia verruciformis. Selanjutnya, sindrom werewolf atau hipertrikosis, bahwasanya tubuh ditumbuhi oleh rambut yang begitu tebal pada bagian wajah maupun bagian badan. Selanjutnya ada sindrom bau ikan busuk atau fish odor syndrome atau trimethylaminoria, bahwasanya aroma tubuhnya seperti bau busuk. Wih, nggak nyaman banget ini, bukan? Dan ada lagi sindrom Unnertan, bahwasanya dia memfungsikan tangannya untuk berjalan atau boleh disebut tangan dan kaki digunakan untuk berjalan.